Shalom seluruh jemaat SLCC yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan supaya kita menangkap dan mengerti firman Tuhan, menjadikannya rema yang permanen tinggal di dalam pikiran dan hati kita, menjadi bekal bagi diri kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu kalau pada hari ini kami diberikan kesempatan bisa kembali beribadah kepada Engkau, menyembahmu di dalam secara online. Kami bersyukur kepada Tuhan, meskipun secara fisik belum bisa bertemu, tetapi kami bisa bertemu Bapa dengan berbagai macam cara. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu pada hari ini. Engkau memberikan penghiburan kepada yang berduka, Engkau memberikan kekuatan kepada yang lemah, Engkau memberikan pengharapan kepada yang putus pengharapan, Engkau memberikan asa kepada yang putus asa, dan Engkau memberkati mereka dan kami semua yang merindukan firman-Mu, yang mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati waktu-waktu ke depan ini menjadi spesial. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara-saudara, masih mengenai tema discipleship, pemuritan. Nah, saya mau melihat dari sisi yang lain. Pemuritan itu bisa terjadi ketika kita memiliki intimacy, keintiman dengan Tuhan, sekaligus juga ketaatan. Intimacy kita melahirkan ketaatan, ketaatan kita melahirkan keintiman. Nah, berkaitan dengan keintiman dan ketaatan, maka kita akan mendapatkan apa yang namanya favor. Favor. Hari ini saya akan berbicara atau menyampaikan firman Tuhan mengenai favor. Saudara-saudara, pastikan saudara menyimak dengan baik karena ini akan mengubah hidup saudara, yaitu favor. Nah, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu apa itu favor? Itu yang pertama, apa itu favor? Yang kedua, apa akibatnya kalau sampai saudara dan saya memperoleh atau mendapatkan favor? Yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan favor? Nah, mari kita cek sama-sama, kita belajar dari firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Nah, mulai yang pertama, apa itu favor? Favor seringkali ditulis juga favor. Tidak ada arti tunggal dalam bahasa Indonesia. Boleh diterjemahkan perkenanan. Tapi apa itu? Nah, di dalam kamus, kata favor atau favor itu ditemukan beberapa arti. Yaitu yang pertama adalah suatu tindakan yang sangat ramah dan penuh dengan kebaikan. Jadi kalau saudara mendapatkan favor, saudara mendapatkan suatu respon yang ramah dan penuh dengan kebaikan. Arti yang lain, favor atau favor adalah suatu keuntungan lebih daripada yang lain. Arti yang lainnya, favor atau favor artinya itu adalah suatu kecenderungan untuk disetujui lebih daripada yang lain. Favor juga punya arti suatu perasaan yang dihargai, suatu perasaan yang menyenangkan, saudara disenangkan. Itu ketika Anda mendapatkan favor. Favor arti yang lain yaitu lebih diutamakan daripada yang lain. Atau itulah asal kata favorite. Nah, saudara-saudara, jadi tidak ada arti tunggal di sini. Selain itu juga bisa dilihat sebagai diperlakukan secara lemah lembut dan hati-hati. Secara ringkas bisa dikatakan bahwa seorang yang mendapatkan favor adalah dia mendapatkan kebaikan, dia diperlakukan dengan murah hati, dia diperlakukan secara favorite dan dia lebih diutamakan daripada yang lain. Nah, Tuhan punya tujuan untuk memberikan kita favor dalam seumur hidup kita. Nah, ini yang kita perlu pegang, janji Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 30 ayat 5a. Mazmur pasal 30 ayat 5a dikatakan begini. Sebab sesaat saja Tuhan itu murka, tetapi seumur hidup Tuhan itu murah hati. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, for his anger is but for a moment. His favor is for a life. For his anger is but for a moment.
His favor is for life. Jadi di dalam ayat ini dikatakan sebab sesaat saja Tuhan itu murka. Tetapi favornya itu adalah untuk seumur hidup kita. Perkenanannya adalah seumur hidup kita. Kemurahan hati Tuhan itu adalah seumur hidup kita. Nah, jadi Tuhan itu punya rencana untuk memberikan kita favor, perkenanan. Tuhan itu punya rencana untuk selalu bermurah hati kepada kita karena Dia adalah Tuhan yang maha murah hati. Nah, mengapa Tuhan ingin memberikan kita favor atau perkenanannya kepada kita? Kenapa Tuhan ingin memberkati kita dengan favornya? Karena karakter Tuhan, bukan karena kita bagus, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Memang karena karakter Tuhan, Dia ingin memberikan kita favor atau perkenanannya. Tuhan itu sangat penuh kasih, Dia sangat murah hati. Itu tergambarkan melalui Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia, yang menderita sengsara, lalu mati dikuburkan di kayu salib, ya, buat saudara dan saya, untuk menghapus semua dosa-dosa kita, sehingga perkenanan Tuhan atau favor Tuhan dan berkatnya dapat mengalir dalam hidup kita. Di dalam pribadi Kristuslah kepenuhan favornya Tuhan itu dilepaskan kepada kita. Di dalam kitab suci dikatakan Efesus pasal 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Every blessing from heaven is upon you when you are in Christ. Jadi Tuhan selalu mau memberikan berkatnya, favornya kepada kita waktu kita ada di dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dan 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Yesus Kristus berkat Abraham itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi kedatangan Kristus ke dunia dan kematiannya di kayu salib adalah bukti bahwa saudara dan saya itu mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan kebaikan Tuhan, mendapatkan belas kasihan Tuhan, mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Jadi kalau saudara meragukan apakah hidup saya ini mendapatkan perkenanan Tuhan, apakah hidup saya ini ada favor Tuhan? Gampang jawabannya. Saudara cuma perlu mengarahkan pandanganmu ke salib. Di salib itulah tergantung Tuhan yang berkorban bagi saudara. Saudara, Yesus Kristus rindu selalu memberikan favornya kepada kita. Nah, jadi itu mengenai favor. Dasarnya adalah Tuhan selalu seumur hidup kita ingin memberikan kita favor. Nah, apa akibatnya? Apa akibatnya kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor atau mendapatkan perkenanannya? Dahsyat saudara, dahsyat. Kita nggak cuma numpang lewat hidup di bumi ini. Kita hidup maksimal di bumi, tetapi juga punya dampak di sorga. Kita berdampak di bumi dan punya dampak di sorga. Saudara-saudara, kalau sampai kita mendapatkan favor, maka hidup kita menjadi dahsyat. Yuk kita sama-sama belajar. Kalau sampai saudara dapat favor, dan saya dan saudara mendapatkan favor, apa aja akibatnya? Yuk kita sama-sama lihat. Yang pertama, kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor, maka kita akan mengalami pertambahan dan promosi secara supranatural. Di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Saudara-saudara, kita melihat Yusuf ini orang biasa. Pada waktu dia dibuang oleh kakak-kakaknya di sumur, dia mendapatkan favor. Karena pada saat itu ada kafilah yang lewat.
Kalau kafilahnya lewat 4 jam kemudian, atau 4 jam yang lalu, matilah Yusuf di sumur itu. Tuhan itu mengontrol hidup kita sampai detail-detailnya. Karena kita tahu Yusuf berkenan kepada Tuhan hidupnya, dia sering menceritakan kejahatan-kejahatan kakaknya. Kalau Yusuf juga melakukan kejahatan, gak berani dia menceritakan kejahatan kakaknya, karena dia juga akan terbongkar. Pada waktu Yusuf dijeburkan ke dalam sumur yang kering, di padang gurun saudara, bukan di perkampungan, maka dia pasti mati. Mati kelaparan, mati kedinginan kalau marah-mari, mati kehausan. Di padang gurun saudara gak ada air. Tapi pada waktu itu lewatlah kafilah. Dan pada waktu ditawarkan oleh Ruben dan adik-adiknya untuk menjual Yusuf, kafilahnya mau. Kan bisa aja kafilahnya gak mau. Lalu dibawalah Yusuf pergi ke Mesir. Pada waktu di Mesir, dia belum pernah keluar negeri, bahasanya beda, budayanya beda, tradisinya beda. Belum pernah dia pisah dari orang tuanya. Lalu dia harus jadi budak, diperjualbelikan di pasar, lalu dibelilah di keluarga Potifar. Dan sudah kan kita tahu ceritanya, di rumah Potifar Tuhan menyertai dia. Sehingga Yusuf mendapatkan favor, perkenanan Tuhan. Sehingga Potifar mempercayai seluruh isi rumahnya, kecuali istrinya, kepada Yusuf. Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor, saudara akan mengalami pertambahan dan promosi secara supranatural. Meskipun secara fisik, secara keadaan menurut mata jasmani, menurut mata dunia, Anda sedang downgrade. Tapi sebenarnya kalau kita mendapatkan favor, Anda sedang upgrade. Anda sedang upgrade. Meskipun orang bilang, kamu downgrade, kamu terpisah dari keluargamu, kamu dibuang ke Mesir, kamu jadi budak, kamu bukan anak kesayangan lagi, downgrade. Sebenarnya pada waktu favor Tuhan itu ada, Anda sedang upgrade. Mata Tuhan melihat berbeda dengan mata manusia melihat. Singkat kata, proses terjadi, akhirnya Yusuf tidak mau melakukan kejahatan pada waktu digoda oleh istrinya Potifar. Di sini kita melihat kalau Yusuf itu mendapatkan favor dari Tuhan itu bukan instan. Memang dia berintegritas, dia punya hidup kudus. Sehingga waktu dicobai oleh istrinya Potifar dia tidak jatuh, malah dia jatuh ke dalam penjara karena kekudusannya. Sekali lagi mata dunia melihat dia downgrade. Tetapi kembali ayat yang kita baca tadi bahwa but the Lord was with Joseph and shewed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Bayangkan saudara, penjara itu adalah tempat orang-orang narapidana yang punya karakter tidak baik, yang tindakannya tidak baik, yang sudah pernah melakukan kesalahan. Yusuf nggak pernah sekolah manajemen, Yusuf nggak pernah sekolah leadership, tiba-tiba diberikan kepercayaan untuk mengelola penjara, di mana isinya bukan anak-anak sekolah yang taat, tapi justru orang-orang yang menjadi buangan dari masyarakat pada waktu itu. Favor Tuhan membuat Yusuf mengalami pertambahan dan promosi secara supranatural. Meskipun secara hurufiah atau secara harfiah dia downgrade masuk penjara. Cerita belum selesai, akhirnya Tuhan menaikkan dia menjadi apa? Perdana Menteri di Mesir. Dan menyelamatkan seluruh Israel pada waktu itu. Dan menjadi skenario pembebasan Tuhan pada bangsa Israel di Mesir selama berabad-abad kemudian. Dari sini kita belajar apa saudara? Kalau sampai Anda dan saya mendapatkan favor, maka kita akan mendapatkan pertambahan dan promosi secara supranatural. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai saudara mendapatkan favor, maka favor Tuhan itu membawa saudara pemulihan dari segala sesuatu yang sudah dicuri oleh musuh atau yang sudah hilang. Pernah mengalami kerugian karena ditipu, pernah mengalami gagal usaha karena dikhianati, pernah mengalami kerugian atau ketidakberuntungan karena usaha. Nah, saudara-saudara, favor Tuhan membawa pemulihan segala sesuatu yang sudah dicuri oleh musuh. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 21, Keluaran pasal 3 ayat 21 dikatakan, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini.
Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak akan pergi dengan tangan hampa. Bayangkan saudara, pada waktu itu seluruh bangsa Mesir itu mengalami kerugian besar. Mereka baru melewati proses yang namanya 10 tula. Pasti kalau mereka punya anak, anak sulungnya pada mati semua. Karena tidak ada oles darah anak domba di ambang pintunya. Itu hanya orang-orang Yahudi yang melakukannya. Mungkin ada orang Mesir ikut-ikutan, tetapi mayoritas orang Mesir yang punya anak, anaknya mati. Pasti ada kemarahan terhadap orang Israel. Tetapi sebaliknya, di dalam Keluaran pasal 3 ayat 21 pada waktu bangsa Israel keluar, dan Tuhan berkata, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, and I will give these people favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when ye go, ye shall not go empty. Jadi bangsa Israel pada waktu itu sudah bekerja selama 400 tahun. 10 generasi, kalau satu generasi dibilang 40 tahun, maka 10 generasi mereka nggak pernah dibayar. Mereka mengalami kerja roh dipaksa. Mereka sengsara, mereka nggak punya aset, mereka terhina, mereka budak. Mereka nggak punya masa depan, dicuri masa depannya, dicuri asetnya, dicuri putra-putrinya, dicuri semuanya. Tetapi waktu favor Tuhan turun, Tuhan mengembalikannya. Dan bangsa Mesir itu memberikan apa aja yang diminta oleh bangsa Israel. Kalau sampai favor Tuhan turun atas hidupmu, maka Tuhan membawa pemulihan. Segala sesuatu yang dicuri oleh musuh. Mungkin itu yang dicuri apa? Mungkin adalah kebahagiaan keluarga. Apalagi yang dicuri? Misalnya hubungan suami istri menjadi renggang. Atau hubungan antar anggota keluarga. Atau aset, atau apa saja yang pernah dicuri. Kebahagiaanmu pernah dicuri, penyakitmu pernah dicuri. Favor Tuhan turun, dia akan membawa pemulihan pada segala sesuatu yang sudah dicuri oleh musuh. Allah sanggup mengubah situasi dari keadaan yang paling terburuk menjadi keadaan yang paling baik. Waktu favor Tuhan turun. Yang ketiga, kalau sampai favor Tuhan Anda dapatkan dan saya dapatkan, maka kita akan dihormati, disegani meskipun di tengah-tengah lawan-lawan kita. Masih di dalam kitab Keluaran, kali ini Keluaran pasal 11 ayat 3. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai Firaun dan di mata rakyat. Dalam bahasa Inggris dipakai kata, and the Lord gave the people favor in the sight of the Egyptians. Moreover, the man Moses was very great in the land of Egypt, in the sight of Pharaoh's servants, and in the sight of the people. Musa inilah yang menyebabkan kekacauan. Musa inilah yang menyebabkan air menjadi darah di seluruh tanah Mesir. Musa inilah yang menyebabkan nyamuk dan lalat pikat di mana-mana. Musa ini juga yang menyebabkan tula ke-10. Walaupun tula itu dari Tuhan, tapi Musa inilah juru bicara. Tetapi meskipun Musa menimbulkan kerugian besar, dia sangat dihormatin, sangat diseganin. Ayat ini membuktikan lagi pula Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Harusnya mereka jadi musuhnya. Jadi apa yang kita pelajari di sini, favor Tuhan menyebabkan kita dihormati di tengah-tengah lawan kita. Kalau sampai saudara dapat favor Tuhan, maka bisnis saudara akan sangat dihormati di tengah saingan-saingan saudara. Kalau sampai saudara mendapatkan favor Tuhan, saudara akan disegani, dihormati oleh orang-orang yang gak suka sama saudara. Favor Tuhan. Yang keempat, kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor Tuhan, akan membuat aset-aset atau hak milik atau milik kita makin bertambah. Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor Tuhan, maka milik kita akan bertambah. Di dalam Ulangan pasal 33, Ulangan 33 ayat 23 dikatakan begini. Tentang Naftali, ia berkata, Naftali kenyang dengan perkenanan dan penuh dengan berkat Tuhan. Milikilah Tasik
dan wilayah selatan. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, and of Naphtali he said, oh Naphtali, satisfied with favor, and full with the blessing of the Lord, possess thou the west and the south. Saudara, Tasik itu adalah danau. Danau adalah sumber air. Kalau di daerah padang gurun, air itu menjadi mutiara, saudara. Dia menjadi sumber kehidupan. Dia menjadi sumber kehidupan manusia, ternak, dan juga tumbuh-tumbuhan. Pada waktu itu adalah masyarakat pertanian agraris. Jadi bayangkan Naftali, dia bukan cuma dapat tanah, tapi dia mendapatkan Tasik. Kenapa? Karena dia kenyang dengan perkenanan Tuhan. Karena dalam bahasa Inggris dipakai kata satisfied with favor. Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor Tuhan, maka ini membuat aset-aset kita atau membuat milik kita makin bertambah. Yang kelima, kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengakuan, kita akan mendapatkan promosi, meskipun kita underdog, kita nggak masuk hitungan. Awalnya kita nggak masuk hitungan, awalnya kita underdog, awalnya kita tidak diperhitungkan. Tapi kalau sampai favor Tuhan ada padamu dan saya, maka saudara akan mengalami promosi dan pengakuan. Yuk kita lihat ayatnya. Dalam 1 Samuel 16 ayat 22, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Saudara, bekerja, mencari kerjaan itu gak gampang. Ya, mencari pekerjaan gak gampang. Mencari pekerjaan di istana lebih gak gampang. Kalau sampai lolos. Mencari pekerjaan di istana tapi jadi asistennya raja sangat tidak gampang. Tapi ini kriteria apa diterimanya dia? Apa dia lulus fit and proper test? No. Dia diterima. Kemarin lusa dia masih jadi gembala kambing domba. Hari ini asisten raja. Syarat penerimaannya apa? Apa dia lulus psikotes wawancara? Nah, no. Kenapa dia bisa berubah hidupnya dari gembala kambing domba menjadi asisten Raja Saul? Ingat ya, ini bukan asisten presiden. Kalau asisten presiden itu mengikuti presiden. Presiden 5 tahun kali 2 ganti. Kalau raja seumur hidup. Asisten raja. Lah kenapa 2 hari lalu jadi gembala kambing domba sekarang jadi asisten raja? Apa dia lulus fit and proper test? Apa dia lulus wawancara? No. Kenapa? Kaget kita jawabannya. Karena Saul cuma bilang, aku suka padanya. Susah kalau suka, saudara. Suka itu sesuatu yang abstrak dan subjektif. Ada orang yang suka rawon. Ada yang gak suka rawon. Kalau ditanya suka rawon, ya kenapa? Saya suka. Ada orang yang suka manis. Ada yang gak suka manis. Anak-anak saya gak suka manis. Tapi jangan tanya teman saya yang dari Jawa Tengah. Semua pakai kecap manis. Pisang goreng kecap manis, nasi kecap manis. Semua kalau gak kasih kecap manis gak bisa. Sementara istri saya dari Makassar. Semua mesti pakai jeruk. Mie ada jeruknya, soto pakai jeruk. Pokoknya jeruk. Dia belum cicipin asem atau tidak asem, pokoknya harus ada jeruk. Kalau ditanya kenapa? Suka. Suka susah, itu subjektif. Saudara bisa bayangkan si Saul berkata, aku suka. Dia susah kalau udah suka. Nah, kenapa dia bisa suka? Favor. Di dalam ayat ini, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkan Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Saudara, cari kerjaan susah, cari kerjaan di istana kuadrat susah, cari kerjaan lalu menjadi asisten raja, kuadrat lebih susah. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, and Saul sent to Jesse, saying, let David, I pray thee, stand before me, for he had found favor in my sight. Hati-hati kalau sampai favor dapat sama saudara dan saya. Kaget kita. Kita akan mengalami promosi, kita bahkan akan mendapatkan pengakuan, meskipun kita nggak dapat hitungan.
Saudara-saudara yang melakukan bisnis, kalau sampai perusahaanmu merasa kecil, atau saudara yang lagi dagang kuliner, engkau nggak usah minder kalau menghadapi saingan-saingan yang hebat. Ingat, ketika favor kamu dapatkan dari Tuhan, maka kamu akan dapatkan promosi, tiba-tiba dikenal dan sebagainya. Anda yang bekerja sebagai karyawan atau karyawati atau bekerja di perusahaan marketplace, ketika Anda dapat favor dari Tuhan, Anda sebelumnya nggak masuk hitungan, mungkin Anda bukan dari universitas terkenal dari luar negeri, mungkin juga Anda orang dari desa, tapi ketika Anda dapat favor dari Tuhan, tiba-tiba Anda yang dapat promosi dan perkenanan Tuhan secara supranatural. Jawabannya suka, subjektif saudara. Yang keenam, kalau sampai saudara dan saya dapat favor, permohonan kita akan dikabulkan oleh otoritas kita. Gak harus otoritas yang percaya Tuhan. Otoritas sekalipun otoritas yang gak percaya Tuhan, dia bisa mengabulkan. Kalau sampai saudara dan saya dapat favor dari Tuhan, bahkan permohonan kita akan dikabulkan meskipun oleh otoritas yang tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi yang percaya kepada Tuhan. Di dalam kitab Ester pasal 5 ayat 8 ditulis begini, jikalau hamba mendapat kasih raja dan jikalau baik pada pemandangan raja, mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pula kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman. Maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja. If I have found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition, and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them. I will do tomorrow as the king had said. Saudara-saudara, pada waktu itu istri-istri atau seli raja itu banyak. Jadi kalau wanita ratu tidak dipanggil, jangan coba-coba menghadap raja. Karena ratu itu tiba-tiba dicopot dari ratunya, lalu dibuang. Nah, Esther itu orang Ibrani, budak. Lalu bisa tinggal di istana, itu karirnya moncer sekali. Kira-kira dia bahkan bisa dibilang lebih daripada pemenang Miss Indonesia atau Miss Universe sekalipun. Karena dari orang budak menjadi ratunya raja yang berbeda budayanya. Saudara, itu tingkatnya tinggi sekali. Kalau sampai salah, tidak dipanggil raja lalu Esther menghadap, maka Esther bisa dibuang, dicopot seperti ratu sebelumnya, Ratu Vasti. Nah, tetapi Esther mendapatkan favor. Malah raja menerima dia. Luar biasa saudara. Jadi kita punya permohonan-permohonan deal kepada atasan kita atau kepada otoritas yang ada di atas kita, dan mungkin dia orang percaya atau bukan orang percaya. Kita minta favor dari Tuhan. The favor of the Lord is upon me and surround me like a shield. Perkenanan Tuhan ada padaku dan melingkupi aku seperti perisai. Pada waktu kita mendapatkan favor Tuhan, maka kita akan dikabulkan permohonan kita. Yang ketujuh, kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor, maka favor Tuhan itu dapat mengubah hukum-hukum atau peraturan-peraturan, bahkan undang-undang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini pernah kejadian di dalam kitab Ester pasal 8 ayat 5. Ester 8 ayat 5, demikian bunyi firman Tuhan. Serta sembahnya, jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja, hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat tita untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi dalam semua daerah kerajaan. Pada waktu itu Esther berjuang supaya bangsa Yahudi yang mau digenoside, mau dihabiskan oleh Haman, dibatalkan. Meskipun surat undang-undangnya sudah dikeluarkan. Dan di dalam bahasa Inggris dipakai kata favor. And said, if it please the king, if I have found favor in his sight. Jadi ada kata favor. Jadi kalau sampai perkenanan Tuhan turun atas kita, maka keadaan yang paling buruk, keadaan yang paling terdesak, keadaan yang paling rawan, Tuhan bisa balikan menjadi keadaan kemenangan.
pastikan hidup saudara. Jangan mundur, jangan takut, jangan berhenti, jangan khawatir. Rindukan Tuhan, rindukan favor-Nya. Favor adalah sebagai akibat dari keintiman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Yang terakhir, yang ke-8, apa akibatnya kalau sampai saudara mendapatkan favor? Kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor, maka saudara kita bisa, favor itu bisa menyebabkan kemenangan meskipun tidak berperang. Di dalam hukum materi, di dalam hukum logika hampir tidak mungkin. Makanya favor itu adalah supernatural things, sesuatu yang supranatural datangnya dari Tuhan. Di dalam Mazmur 44 ayat 1 sampai 3 dikatakan, "Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan-perbuatan yang telah Kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Engkau sendiri dengan tanganmu telah menghalau bangsa-bangsa, tetapi mereka ini Kau biarkan bertumbuh. Suku bangsa telah Kau celakakan, tapi mereka ini Kau biarkan berkembang. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, bukan lengan mereka, Israel maksudnya, yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu dan cahaya wajahmu. Sebab Engkau berkenan kepada mereka." Mereka ini adalah bangsa Israel. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata favor. Bukan karena bangsa Israel hebat, bukan karena Israel itu berperang dengan lengannya, dengan tangannya, bukan. Tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Karena Tuhan berkenan atas mereka. Karena mereka mendapatkan favor dari Tuhan. Jadi dalam banyak kisah-kisah di dalam kitab Perjanjian Lama, di mana ditunjukkan bahwa peperangan itu seringkali terjadi kemenangan secara supranatural. Mereka bisa mengalahkan lawan yang begitu hebat, begitu besar, begitu banyak kuantitasnya. Mereka kalah oleh bangsa Israel karena Tuhan beserta dengan kita. Seandainya Tuhan beserta dengan saudara dan saya, kalau Tuhan beserta saudara dan saya, maka kemenangan demi kemenangan kita akan alamin meskipun kita menghadapi kesulitan yang besar, tantangan yang besar. Nah saudara, kita sudah belajar 2 poin, apa itu favor dan apa akibatnya kalau kita mendapatkan favor. Sekali lagi, apa akibatnya kalau kita mendapatkan favor? Ada 8, yaitu favor Tuhan dapat menghasilkan pertambahan dan promosi secara supranatural. Favor Tuhan membawa pemulihan segala sesuatu yang sudah dicuri oleh musuh. Favor Tuhan menyebabkan kita dihormati di tengah lawan-lawan kita. Favor Tuhan dapat membuat aset-aset kita bertambah. Favor Tuhan dapat memberikan pengakuan dan promosi meskipun kelihatannya kita tidak diperhitungkan. Favor Tuhan juga yang menjadikan permohonan kita dikabulkan meskipun oleh otoritas yang tidak seiman. Favor Tuhan dapat mengubah hukum-hukum, peraturan-peraturan bahkan undang-undang untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang ke-8, favor Tuhan menyebabkan kemenangan meskipun kita tidak berperang. Artinya kemenangan yang Tuhan berikan. Nah sekarang kita mau lihat bagian yang ketiga, bagian yang paling penting. Bagaimana saudara dan saya bisa mendapatkan favor. Apa yang mesti kita lakukan? Beda favor dengan anugerah saudara. Nah saudara, grace atau anugerah seringkali disamakan dengan favor. Grace itu adalah kasih karunia atau anugerah. Mari kita lihat perbedaan antara kasih karunia yang nama lainnya adalah anugerah, dibedakan dengan favor. Yang namanya anugerah atau kasih karunia itu sifatnya gratis. Tapi kalau favor, itu ada harga yang harus dibayar. Ada usaha kalau favor. Kalau anugerah, kalau kasih karunia, kalau grace itu gratis. Itu pemberian Tuhan. Tapi kalau favor itu ada harga yang harus kita bayar, ada hal yang harus kita lakukan. Yang namanya anugerah atau kasih karunia gak bisa diusahakan. Tapi favor bisa diusahakan. Anugerah itu tidak bersyarat. Tapi kalau favor bersyarat. Anugerah itu tidak ada andil kita. Itu just a gift dari Tuhan. Tapi kalau favor itu harus ada andil dari kita. Anugerah itu adalah pemberian Tuhan yang cuma-cuma. Suatu pemberian yang engkau tidak perlu
usaha untuk mendapatkannya. Suatu pemberian, anugerah itu adalah suatu pemberian yang gak ada urusannya. Apakah Anda layak atau Anda tidak layak. Suatu pemberian, anugerah itu adalah suatu pemberian yang suka-sukanya si pemberi untuk memberikannya. Anugerah itu adalah suatu pemberian yang hanya Tuhan yang tahu kenapa dia berikan. Hanya Tuhan yang tahu alasannya. Kita gak pernah tahu. Anugerah itu adalah suatu pemberian yang kita tidak layak, tapi kita mendapatkannya. Tidak ada hal yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan anugerah. Itu hanya cuma-cuma dari Tuhan. Nah saudara-saudara, keselamatan itu adalah anugerah. Karena keselamatan itu anugerah, maka tidak ada yang kita lakukan. Bukan karena perbuatan kita. Keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Kadang-kadang kita seringkali dalam hidup kita bingung atau ada pertanyaan, kok penjahat kelas kakap seumur hidupnya melakukan kejahatan, detik-detik mau meninggal dia bertobat, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kita pikir kok gak masuk akal ya. Nah itu anugerah. Bukan layak atau tidak layak, pantas atau tidak pantas, bukan karena dia melakukan apa, itu karena pemberian. Itu misteri. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia memberikannya. Gak ada andilnya orang itu. Ya, itu namanya anugerah. Kita lihat Paulus waktu masih jadi Saulus. Seumur hidupnya dia menganiaya umat Tuhan. Dia membunuhi umat Tuhan. Tiba-tiba dia bertobat jadi Rasul Paulus. Itu anugerah. Itu anugerah. Hanya Tuhan yang tahu alasannya. Jadi anugerah itu tidak ada andil manusia. Itu hanya pemberian dari Tuhan. Dan keselamatan itu mutlak pemberian dari Tuhan. Nah tetapi kalau favor itu berbeda. Favor itu harus ada usaha kita. Favor itu yang untuk Anda dapatkan, Anda harus melakukan usaha. Harus ada harga yang harus dibayar. Favor itu pemberian Tuhan, tetapi untuk dapetin kita harus usaha. Kalau anugerah itu pemberian Tuhan, di mana kita mendapatkannya tanpa kita usaha. Pokoknya saya nggak layak, saya nggak pantas. Ya saya tiba-tiba hati saya tersentuh dan saya mau ikut Tuhan gitu. Tapi kalau favor itu pemberian Tuhan di mana saya harus berusaha juga untuk mendapatkannya. Bukan berarti karena ini perkenanan Tuhan, semua orang bisa dapat favor, enggak. Tergantung dari orang tersebut, ya, usahanya. Bukan berarti mendengarkan khotbah tentang favor seperti siang ini, Anda dapat favor, no. Tergantung usaha Anda. Bukan berarti Anda mendengarkan musik atau menyanyikan lagu favor, Anda dapatkan favor, no. Tergantung dari usaha Anda untuk mendapatkan favor. Bukan berarti Anda menuliskan status di sosial media saudara favor, Anda mendapatkan favor, no. Tergantung dari usaha Anda untuk mendapatkan favor. There is a price that you have to pay untuk kita mendapatkan favor. Apa itu usaha kita untuk mendapatkan favor? Yang pertama, sekali lagi, apa itu usaha kita untuk mendapatkan favor Tuhan? Kalau memang favor itu begitu pentingnya, begitu berharganya, begitu dahsyatnya kalau sampai saudara dan saya mendapatkan favor. Maka kita harus tahu bagaimana kita mendapatkan favor, kan gitu. Berbeda dengan anugerah. Anugerah itu pemberian Tuhan yang kita tidak ada andilnya. Yang kita tidak ada usahanya. Yang bukan soal layak atau tidak layaknya kita. Tapi kalau favor itu adalah pemberian Tuhan tetapi ada andil kita. Apa andil kita? Ada dua. Yang pertama adalah keintiman kita dengan Tuhan. Mari kita buka Keluaran 33 ayat 17. Kita baca firman Tuhan. Keluaran 33 ayat 17. Jadi andil kita atau usaha kita nomor satu adalah keintiman dengan Tuhan. Itu harus kita usahakan. Keluaran 33 ayat 17. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan. Sebab engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, the Lord said to Moses, I will do just as
you have asked, because I know you very well, and I'm pleased with you. Di dalam bahasa Inggris itu, kalau terjemahan bebasnya, Tuhan berkata pada Musa begini, saya akan mengerjakan apa yang kamu minta, saya akan mengabulkan apa yang kamu minta, karena saya tahu kamu dengan sangat baik dan saya sangat senang dengan kamu. Jadi syarat pertama untuk mengalami favor adalah keintiman kita dengan Tuhan. Pada waktu Anda intim dengan seseorang, maka saudara akan mendapatkan perkenanan dari orang itu. Bagaimana kita bisa tahu bagaimana cara menyenangkan seseorang? Tidak mungkin Musa bisa menyenangkan Tuhan kalau Musa tidak kenal Tuhan. Ya. Bagaimana Anda bisa menyenangkan seseorang kalau Anda tidak pernah intim dengan orang itu, tidak kenal dengan orang itu? Di dalam hal keintiman ini ada quotes yang saya buat. Ya. Level keintimanmu kepada Tuhan menentukan level favor yang kau terima dari Tuhan. Sekali lagi, level atau tingkat keintimanmu dengan Tuhan menentukan tingkat favor yang kau terima dengan Tuhan. Semakin intim kau dengan Tuhan, semakin banyak favor yang kau terima dari Tuhan. Semakin haus engkau dengan Tuhan, semakin banyak kau menerima favor dari Tuhan. Semakin kau rindu kepada Tuhan, semakin kau mendapatkan banyak favor dari Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Kalau misalnya saudara punya didatangi oleh dua orang, satu adalah adikmu, lalu satu adalah temanmu. Dan secara kebetulan mereka berniat untuk meminjam dana kepada saudara. Contohnya sebagai ilustrasi saja, hanya mau meminjam 5 juta rupiah. Dan memang hanya ada dana itu yang saudara bisa berikan. Saudara memang hanya mampu memberikan pinjaman dana 5 juta rupiah. Tetapi pada saat yang sama, adikmu datang, gak lama kemudian temanmu juga datang. Dan keduanya bisa sama mau pinjam dana 5 juta dari saudara. Kira-kira saudara mau kasih siapa dana itu? Tentu sebagian besar akan kasih kepada adiknya. Kenapa? Karena adiknya lebih dekat dengan saudara. Dia adalah anggota keluarga saudara. Sementara teman itu mungkin aja teman SMA atau teman kuliah. Gak pernah hubungin saudara. Tiba-tiba sekali datang mau pinjam duit. Kalau seperti itu saudara gak mikir 2 kali. Dengan cepat ambil keputusan yang paling intim, yang paling dekat. Saudara akan kasih dana itu. Level keintimanmu menentukan level favor yang kau terima. Tetapi bisa aja saudara kasih teman saudara. Karena ternyata setelah menikah masing-masing hidup sendiri. Adik saudara gak pernah datang sama saudara, gak ada komunikasi sama saudara. Gak ada komunikasi lama sekali. Sementara teman ini saudara kenal baik. Setiap saat ketika saudara susah teman ini selalu membantu. Lalu pada saat teman ini membutuhkan bantuan. Kemungkinan malah saudara membantu temanmu daripada adikmu. Kenapa? Karena engkau lebih intim dengan temanmu daripada dengan adikmu. Level keintimanmu menentukan level favor yang kau terima dari Tuhan. Itu sebabnya pada waktu Musa menyampaikan permohonan kepada Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 17 yang kita baca tadi. Tuhan berkata, yang ini juga saya kabulkan kepadamu. Because I know you very well and I'm pleased you. Karena Tuhan mengenal Musa sangat baik dan Tuhan senang dengan Musa. Karena tingkat keintiman Musa dengan Tuhan begitu tinggi, maka Musa menerima favor juga begitu banyak dari Tuhan. Jadi apa yang kita pelajarin? Anugerah kita dapatkan gratis dari Tuhan. Favor kita dapatkan dari Tuhan tapi harus ada usaha dari kita. Keintiman kita dengan Tuhan, kedekatan kita dengan Tuhan, kehausan kita dengan Tuhan menentukan level favor yang kita terima dari Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Ketaatan akan membuat kita menyenangkan Tuhan. Apa yang membuat Tuhan senang dengan Daud? Karena ketaatannya. Tahukah saudara atau masih ingatkah saudara
Bahkan Tuhan menyebut Daud sebagai the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Dari sekian banyak rasul-rasul, nabi-nabi, orang-orang yang ngikut Tuhan, Daud disebut the man after my own heart. Orang yang berkenan di hatiku. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di dalam bahasa Inggris dipakai kata, I have found David son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Jadi kenapa Daud ini menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Jawabannya ada di kalimat selanjutnya, yang melakukan segala kehendakku. He will do everything I want him to do. Itu sebabnya Daud mendapatkan favor sekali, banyak sekali saudara-saudara. Jadi apa yang kita pelajari barusan, bahwa ketaatan Daud melakukan semua kehendak Tuhan, itu membuat Tuhan berkenan atas Daud. Dua hal yang kita pelajari, bagaimana kita bisa dapatkan favor. Keintiman, yang kedua apa? Ketaatan kita. Itu usaha kita. Kita berusaha untuk intim dengan Tuhan, ibadah dengan rajin, berdoa, menyembah Tuhan, baca Alkitab, itu berusaha untuk keintiman. Tetapi kita juga berusaha untuk taat kepada Tuhan, menjauhi dosa dan melakukan firman-Nya. Pada waktu kita intim dengan Tuhan, maka kita akan mudah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Pada waktu kita melakukan taat kepada Tuhan, maka kita mudah untuk intim dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, pada waktu kita dekat sama Tuhan, maka kita gampang melakukan ketaatan kepada Tuhan. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, maka kita gampang melakukan keintiman kepada Tuhan. Keintimanmu melahirkan ketaatan. Dan ketaatanmu melahirkan keintiman. Itu suatu siklus yang terus-menerus terjadi, membawa kita semakin grow, dan fruitful dalam hidup kita. Bertumbuh dan berbuah, dan mengalami favor demi favor dalam hidup kita. Keintiman kita dengan Tuhan membuat kita taat kepada Tuhan. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, maka kita masuk dalam keintiman Tuhan. Pada waktu kita intim lagi dengan Tuhan, membawa kita lebih taat kepada Tuhan. Pada waktu kita taat kepada Tuhan, membawa kita masuk lebih intim dengan Tuhan. Keintimanmu membuat kau menjadi taat, ketaatanmu membuat engkau menjadi intim. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dibaptis, Matius 3 ayat 17 mengatakan demikian. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya Allah aku berkenan. Tuhan bukan berkenan pada waktu Yesus dibaptis, tetapi Tuhan berkenan pada waktu Yesus sebenarnya sudah intim dengan Bapa. Ini bukan proses saat dibaptis, ini adalah proses di mana dia sudah berpuasa 40 hari. Dia adalah Yesus yang bersama Bapa, dia intim dengan Bapa. Jadi keintimannya itu melahirkan perkenanan Tuhan, bukan baptisannya. Seringkali kita mikir, oh Tuhan berkenan pada waktu dibaptis. No, sebelumnya. Sebelumnya dia puasa, sebelumnya juga dia melewati masa-masa keintiman dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, kita pasti mentaati Tuhan. Pada waktu kita mentaati Tuhan, pasti kita intim dengan Tuhan. Alkitab berkata Tuhan itu adil, Tuhan itu tidak beda-bedakan orang. Dari mana kita tahu Tuhan itu adil dan Tuhan tidak beda-bedakan orang? Jadi saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan itu adil, Tuhan tidak beda-bedain orang. Apa buktinya? Dalam Kisah Rasul pasal 10, Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dalam Galatia pasal 2 ayat 6 dikatakan, sebab Allah tidak memandang muka. Jadi Tuhan itu tidak beda-bedakan orang. Meskipun Tuhan tidak beda-bedakan orang, tetapi kita bingung kenapa orang ini ada favor. Dia bisa ibadah di gereja yang sama, bisa baca renungan yang sama, bisa dengar khotbah yang sama. Kenapa orang ini sepertinya ada favor Tuhan?
ngalamin favor Tuhan, kenapa orang ini gak ngalamin favor Tuhan? Sekali lagi, ada usaha dari kita. Orang yang intim dengan Tuhan dan orang yang taat kepada Tuhan. Dari 12 murid, kenapa yang dekat sama Tuhan Yesus ada 3? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa Tuhan itu beda-bedakan orang? Lah, kita sebagai orang tua aja gak boleh beda-bedakan anak. Gak boleh pilih kasih. Apakah Yesus yang sempurna itu pilih-pilih kasih? No. Tingkat keintiman Yesus dengan 3 orang ini lebih tinggi dari 9 orang yang lainnya. Di antara 3 ini ada 1 yang lebih tinggi lagi, yaitu namanya Yohanes. Yang lebih adalah orang yang paling dikasihi Yesus. Bukan berarti Yesus pilih-pilih kasih. Tetapi tingkat keintimannya. Orang ini ditulis duduk paling dekat dengan Tuhan. Saudara-saudara, jadi kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Kita belajar tentang favor. Favor itu adalah perkenanan Tuhan. Ada minimal 8 dampak akibat kalau kita mendapatkan favor. Hidup kita dahsyat saudara, menjadi maksimal. Tetapi ingat, untuk mendapatkannya ada 2 hal. Yang pertama, kita harus bangun keintiman kita dengan Tuhan. Dan kita melakukan ketaatan kepada firman Tuhan. Level keintiman kita, level ketaatan kita kepada Tuhan menentukan level favor yang kita terima. Sekali lagi, level keintiman kita dan level ketaatan kita dengan Tuhan menentukan level favor yang kita terima dari Tuhan. Sebelum saya tutup, di layar saudara ada tulisan Mazmur 5 ayat 12. Kita akan hafalkan bersama-sama. Mazmur 5 ayat 12, dasarnya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah, saya pengen kalimat ini dihafalkan menjadi demikian. The favor of the Lord is upon me and surround me like a shield. Sekali lagi, the favor of the Lord is upon me and surround me like a shield. Perkenanan Tuhan ada padaku dan melingkupi aku seperti perisai. Sekali lagi, mari kita baca sama-sama. Perkenanan Tuhan ada padaku dan melingkupi aku seperti perisai. Perkatakanlah itu dengan iman, ucapkanlah pagi, siang, dan malam. Ucapkanlah kepada pasangan hidupmu, ucapkanlah kepada anak-anakmu, kepada orang tuamu, kepada pekerjaanmu, usahamu, apapun juga. The favor of the Lord is upon me and surround me like a shield. Perkenanan Tuhan ada padaku, pada keluargaku, pada usahaku, pekerjaanku, melingkupi aku seperti perisai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang kita sudah belajar pada saat ini. Kita belajar bahwa level keintiman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan menentukan level favor yang kita terima. Dan ini sesuai dengan tema gereja di dalam bulan Juni, Resilience in Discipleship. Bahwa kita menjadi murid-murid Tuhan dengan meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan dan ketaatan kita melakukan perintah Tuhan. Di tengah-tengah masa-masa pandemi ini, mari kita tidak mengurangi bobot pemuritan kita. Tidak mengurangi kita menjadi murid. Tetap semakin giat menjadi intim, semakin giat menjadi taat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat maupun kami yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dimanapun kami berada. Biarlah favor Tuhan selalu melingkupi kami seperti perisai. Perkenanan Tuhan turun atas kami, melingkupi kami seperti perisai. The favor of the Lord is upon me and surround me like a shield. Tuhan berkati seluruh umat-Mu, kiranya menjadi murid-murid Kristus yang makin intim dan makin taat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum saudara menerima doa berkat, mari kita mendengarkan dulu SLCC News berikut ini.